Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wildan Nadir Amru dengan NIM 24091. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Saya Yohanes Panto dari NIM 095. Di sini saya Davin Rizky Ahmad dengan NIM 24099. Di sini saya sebagai Patricia dan dengan NIM 2410100. Di sini saya Ahmad Terbisidin dengan NIM 24097. Baik, di sini saya sebagai ketua kelompok ingin mempraktekkan instalasi Android X86 di VirtualBox dan juga konfigurasi jaringan serta DB. Pertama, apa itu Android X86? Android X86 adalah project open source terbuka yang memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi Android di perangkat komputer seperti laptop atau PC. Kemudian, apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer. Android X86 memungkinkan kita menjalankan sistem operasi Android di perangkat berbasis arsitektur X86 seperti PC atau laptop. Kelebihannya termasuk yang pertama ada kompatibilitas perangkat keras. Bisa berjalan di komputer dengan prosesor X86, Intel atau AMD tanpa perlu emulator. Yang kedua, performa lebih cepat. Yang ketiga, akses pengembangan dan uji coba. Cocok untuk menguji aplikasi Android di lingkungan desktop. Kekurangan Android X86. Yang pertama, kompatibilitas terbatas. Tidak semua aplikasi Android berjalan optimal di Android X86 karena banyak aplikasi dirancang untuk arsitektur ARM. Yang kedua, driver hardware. Kadang ada masalah driver, misalnya WiFi atau grafis, sehingga beberapa fitur mungkin tidak berfungsi dengan baik. Mengapa kita menggunakan VirtualBox untuk alat VM? Karena yang pertama mudah digunakan, memiliki antar muka yang ramah pengguna sehingga mudah dipahami bahkan untuk pemula. Yang kedua, dukungan fitur lengkap, menyediakan fitur-fitur penting seperti dukungan snapshot, seamless mode, dan integrasi dengan perangkat keras OS. Yang ketiga, kompatibel dengan berbagai OS tamu, mendukung banyak jenis sistem operasi sebagai tamu OS termasuk Windows, Linux, macOS, dan Android X86. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu ADB. ADB atau biasa disebut Android Debug Bridge adalah alat pemrograman yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat Android. ADB memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tindakan pada perangkat seperti menginstal dan mendebug aplikasi. Kemudian spesifikasi laptop yang akan kita pakai adalah dengan menggunakan Windows 10 Home dengan prosesor Intel Core i3 Gen 11 dengan speed 3,0 GHz dan 4 core. Kemudian dengan RAM-nya adalah 8 GB dengan SSD 500 GB. Oke, jadi di sini sebelum kita melakukan instalasi Android pada virtual machine, kita akan mengecek spesifikasi perangkat yang kita gunakan. Sistem buka. Jadi di sini kita menggunakan dengan prosesor Intel Core i3 Gen 11 dengan kecepatan 3 GHz, lalu dengan RAM 8 GB dan penyimpanan total sekitar 500 GB. Langkah selanjutnya adalah pastikan Anda memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan utama yang dibutuhkan adalah VirtualBox. Jika Anda belum memiliki VirtualBox, Anda bisa menginstalnya di laman resmi VirtualBox. Lalu yang kedua, kita membutuhkan ISO Android. Anda dapat mengunduhnya di laman resmi OS Android. Jika Anda sudah memiliki semua, silakan buka VirtualBox Anda. Lalu untuk menambahkan mesin baru, kita klik tombol New. Kita beri nama sesuai preferensi Anda. Saya di sini akan memberi nama Android OS. Lalu di bagian ISO, kita akan memilih ISO yang akan kita gunakan.
Di sini saya meletakkannya di bagian desktop, APKS, dan di sini. Lalu di bagian version kita pilih Ubuntu 64 bit. Lalu pada hardware kita ubah prosesor menjadi 2. Lanjut ke hard disk, kita mengubah ukuran penyimpanan menjadi 30 GB. Setelah itu di opsi ini kita ubah menjadi VHD. Lalu klik finish. Langkah selanjutnya adalah mengatur display. Di sini kita klik tombol settings, menuju display. Kita ubah di opsi ini menjadi VBox SVGA. Lalu pada bagian video memory kita fullkan sampai 128 MB. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah mengatur network pada virtualisasi Android ini. Klik pada bagian settings, network, adapter. Klik di bagian adapter 2 untuk menambahkan network baru. Klik enable. Pada opsi ini kita pilih bridge adapter, dan secara otomatis semua opsi tadi akan terpilih secara otomatis. Klik OK. Sekarang kita start. Anda pilih opsi ketiga, yaitu installation, install Android x86 to hard disk. Silakan Anda pilih opsi create or modify partition. No. Anda pilih opsi new, opsi primary, all-in-kan. Lalu selanjutnya kita pilih opsi write. Yes. Silakan pilih opsi quit, klik enter, dan Anda pilih opsi ext4. Anda klik yes saja. Anda pilih opsi yes, dan tunggu instalasi Android hingga selesai. Kita pilih opsi reboot. Anda pilih saja opsi paling atas dan lalu klik enter. Jika tampilan sudah seperti ini, berarti Android sudah terinstall dan dapat digunakan pada virtual machine Anda. Setelah itu kita dapat menyalakan WiFi pada di bagian atas sini. Seperti handphone pada umumnya, kita pilih virtual WiFi, kita connect dan tersambung. Lalu langkah selanjutnya kita akan menginstal ADB. Kita buka terminal emulator. Di sini kita ketik IP spasi ADD. Jadi di sini saya telah menemukan IP-nya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buka di bagian sini. Di sini saya memiliki berbagai aplikasi. Lalu kita buka, lalu klik kanan, open in terminal. Lalu kita ketik ADB connect, lalu IP kita tadi 172.1.60. Di sini saya ingin menginstal CPU ID. Jadi prefixnya adalah adb install com.cpu ID. Kita klik tombol tab, lalu kita enter, klik accept. Penginstalan sudah sukses, dan pada Android ini sudah terinstall CPU Z. Kita coba jalankan CPU Z. Kita lihat di sini. Oke, jadi sekian saja demonstrasi bagaimana cara menginstal Android dalam virtual machine VirtualBox dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.